Dia punya satu orang kartu as yang nggak bisa susah digantikan ya, Cristiano Ronaldo. Hampir di setiap pertandingannya itu rasanya kayak rasa final gitu ya. Banyak kritik, waduh Prancis kok mainnya seperti ini, defensif sekali gitu kan. Iya, jangan-jangan dia sekarang ya patut dicalonkan jadi presiden UEFA nanti tuh. Halo sahabat Kompas, kembali lagi berjumpa dengan saya Iksan Mahar, wartawan harian Kompas di Bincang Piala Eropa episode kedua. Nah, sebelum kita mulai bicara soal perkembangan Piala Eropa jelang matchday kedua, kita dari harian Kompas ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu legenda bulu tangkis kita, Marquis Kido. Nah, di episode kedua kali ini saya kembali akan berbincang tentang Piala Eropa bersama Bung Yulvianus Haryono alias Bung John, yang selama ini adalah wakil editor olahraga di harian Kompas. Bung John, apa kabar? Baik, Bung Ihsan. Kamis dini hari kemarin Prancis menang nih atas Jerman 1-0, ditambah juga Portugal di bawah tekanan 65.000 pendukung di Puskás Arena akhirnya bisa menang 3-0. Nah, itu gimana Bung John melihatnya? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi sebetulnya grup F ini partai ya, bukan mengecilkan grup-grup yang lainnya, tapi ini yang paling ditunggu-tunggu ya di Piala Eropa kali ini ya, karena seperti kita lihat tadi yang Hungaria versus Portugal ini kan untuk pertama kali disaksikan oleh full penonton ya, 65.000 sekian full. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini, apakah jangan-jangan kita balik ke mesin waktu gitu ya. Seperti sebelum pandemi. Bayangkan itu semuanya merah stadion ya, Puskás Arena. Dan pakai masker ya, itu dan nggak pakai masker, benar menarik sekali gitu. Jadi saya melihatnya ini betul lah di pandemi gitu kan. Ya terlepas dari itu, ini kan seperti GBK, bayangin GBK 78.000 sekian, ini pusat hanya beda tipis tapi lautan merah. Dan ketika setiap pemain Portugal itu bawa bola kan hampir selalu di ini kan ya. Sorakan ini betul-betul pressure yang luar biasa, tapi ternyata dia juga bisa mengatasi tekanan ya. Ya 80 menit pertama luar biasa bagusnya kan, Hungaria ya, disiplin, counter attacking gitu, physical playing segala macam. Tapi ya Portugal sekali lagi ini adalah tim juara bertahan dan dia punya satu orang kartu as yang nggak bisa susah digantikan ya, Cristiano Ronaldo gitu ya, terbukti dengan 2 brace-nya gitu yang bisa menjadi pembeda gitu. Nah, tidak kalah menariknya ya itu tadi ya, partai big match ya. Ini seperti final kepagian kan. Final kepagian Prancis dan Jerman gitu ya. Walaupun sebetulnya saya agak kurang puas ya dengan hasil akhirnya gitu ya. Ternyata Prancis juga bermain lebih tertutup, lebih defensif gitu, sementara Jerman justru sebaliknya ya, menangnya pun juga gol bunuh diri gitu kan. Gol bunuh diri, dan ini juga ya terlepas dari itu, ini menunjukkan dengan hasil ini kan berarti sekarang yang ada di puncak grup F sendiri ini kan berarti kan Portugal ya sebagai juara bertahan, terus diikuti Prancis juara dunia gitu, dan Jerman dan Hungaria ada di berikutnya. Ini sebetulnya memang tidak terlalu mengejutkan hasil ini, karena memang sejak pertama kali dia di sebelumnya kita juga sudah sempat membahaskan bahwa memang Prancis ini juga salah satu unggulan favorit juara, dia punya segala modal ya, bukan hanya untuk lolos dari juara grup ini, bahkan bisa menjadi champion ya istilahnya. Dan juga Portugal juga masih patut diperhitungkan gitu ya. Cuman saya ingin menyoroti bahwa yang dari mendaki di grup F ini ya, hampir di setiap pertandingannya itu rasanya kayak rasa final gitu ya. Kayak yang kemarin itu kan, yang di pertandingan pertama itu udah kelihatan Prancis dan Jerman ya, dan Jerman ini kan rasanya memang final. Nanti yang berikutnya juga kan ada Portugal Jerman ya. Terus berikutnya Portugal Prancis yang di terakhir. Nah, ini betul-betul istilahnya kalau tinju ini emang blockbuster lah kayak gitu ya, sangat-sangat dinanti ya. Dan ini memang kalau kita lihat sendiri memang dari hasil review sebelumnya itu memang terlihat yang tim-tim besar ini kelihatan masih mencari ya, utama saya ingin menyoroti Prancis. Prancis ini sebetulnya kan dia punya barisan penyerang yang luar biasa bagus ya, dengan adanya Benzema, dengan Kylian Mbappe, terus ada Griezmann, terus ada Dembele segala macam gitu ya. Ini kan sebetulnya, tapi dilihat di pertandingan sebelum waktu lawan Jerman mereka sangat hati-hati ya, betul sangat hati-hati. Sebetulnya ini juga tidak terlalu mengejutkan ya, waktu di Prancis pun mereka juga awal-awalnya juga main lebih memperhitungkan
soliditas ya pertahanan, karena turnamen ini bukan about mencetak gol sebanyak mungkin gitu, tapi bagaimana dia step by step mencari kemenangan, mencari poin gitu. Apalagi nanti di fase gugur itu kemenangan 1-0 itu jauh lebih berharga daripada kemenangan 10-0, karena dia juga harus saving energi gitu kan, harus merotasi pemain, menghindari cedera segala macam. Dan ini jelas berbeda ya dibandingkan apa namanya liga ataupun turnamen, karena liga ini kan kadang selisih gol dihitung, sementara turnamen ini kan tidak terlalu diperhitungkan seperti itu ya. Juga terlihat Prancis juga mainnya ini dia memanfaatkan kecepatan pemainnya ya, kayak terutama Kylian Mbappé itu kan dia istilahnya mainnya behind the lines ya, behind the lines dia defensif sekali. Pogba bahkan sampai bantu ke belakang segala macam ke belakang. Dan Jerman yang mengejutkannya yang dia bermain dengan 5 back, sebetulnya 3 back tengah dan 2 back sayap ya. Di kanan ada si Joshua Kimmich ya, sementara di kiri ada yang sensasional Atalanta si siapa? Robin Gosens ya. Dia kan mereka begitu menyerang, mengepung Prancis gitu ya, mengepung Prancis kan dengan segala macam, tapi lagi-lagi Prancis ini menunjukkan bahwa dia ini bukan hanya tim yang sekedar bisa nyerang tapi juga mampu dengan bertahan ya. Di sana ada N'Golo Kante, jadi betul-betul menunjukkan bahwa memang matang ya Prancis ini ya. Dia tidak terdorong untuk ingin menyerang segala macam, tapi gimana caranya saya mempertahankan kemenangan seperti itu ya. Dan bahkan Prancis juga sebetulnya mencetak 2 gol tambahan, tapi dianulir. Dan itu Mbappé lagi-lagi loh, Mbappé dari kiri dia placing, terus dari kanan mengoper ke Benzema ya. Sebetulnya ini udah senang kali Benzema bisa dapatkan assist dari dari Mbappé, ternyata dianulir gitu. Ya. Nah tapi Bujang merasa ini perlu nggak merasa Prancis merasa khawatiran sendiri, karena kan kalau dilihat dari jumlah attempts atau jumlah shoot yang dilakukan oleh Prancis itu kan cuma 4. Dari matchday pertama itu bisa dikatakan Prancis itu cuma unggul dari Turki sama dari Finlandia yang jumlah gol, jumlah tembakan. Nah itu kalau menurut dengan skema Deschamps sekarang yang main lebih efektif, defense emang kuat dan lebih soliditas seperti Pogba katakan juga pasca laga bahwa mereka emang bermain sebagai tim dan yang penting 3 poin mereka dapat. Apakah itu emang benar-benar yang emang Prancis jalankan seperti resep dia di Piala Dunia lalu? Iya. Betul, ini pertanyaan yang menarik ya. Orang berekspektasi, seperti saya bilang tadi, kan orang berekspektasi ketika melihat Prancis. Prancis ini kan menakutkan, gol banyak, gol galor, kayak gitu kan, pesta gol karena dia punya barisan penyerang yang sangat menakutkan gitu. Bahkan Pogba juga sebetulnya juga bisa dikatakan penyerang juga, dia lebih sering maju juga gitu. Tapi sekali lagi ini adalah turnamen gitu ya, betul-betul butuh ketelitian, kesabaran segala macam. Ini bukan soal pentas gagah-gagahan gitu, ini pentas gimana caranya meraih kemenangan sebaik mungkin. Dan ini juga sekaligus sebetulnya tadi yang sama Pogba itu bahwa dia menunjukkan soliditas ya. Dan ini juga menjawab kerisauan dari beberapa hari lalu, kan sempat ada desas-desus ya, konflik antara Mbappé dengan Olivier Giroud ya, karena Olivier Giroud merasa tersingkir. Dulu dia adalah istilahnya penyerang utama ya, memang dia penyerang utama mulai dari Euro 2016 sampai ke Piala Dunia, dia memang salah satu pilar penting, dan sekarang tersisihkan oleh Benzema. Benzema ini kan CS-nya Mbappé gitu kan. Benzema ini kayak idolanya Mbappé gitu, dan kalau kita lihat latihan tuh seneng banget kayak mesra gitu kan. Nah ini kayak merasa gimana, tapi ini memang sekali lagi ya, itu semalam tidak ada, walaupun memang Giroud tidak dimainkan ya, tapi Giroud pasti nanti saya akan seiring dengan berjalannya waktu ya, karena ini turnamen, jadwal begitu padat, saya yakin Giroud pasti suatu hari nanti akan bermain dan dia bisa menjadi penentu ya, bisa menjadi kunci, karena Giroud ini memang biasanya dia sebagai super sub gitu, bisa dikatakan super sub ya. Dulu waktu dia di Chelsea juga seperti itu kan, berapa kali jadi super sub, bahkan di Arsenal ya. Top skor di Liga Champions untuk Chelsea. Terus di Liga Champions, saya yakin dia punya inilah. Dan ini mungkin, dan kemarin juga Deschamps kan sudah menyatakan di pers bahwa tidak ada masalah antara Giroud dengan Mbappé gitu. Dan ini juga biasanya ini hanya friksi atau persaingan itu hal yang biasa ya menurut saya di sebuah tim gitu kan ya. Semua orang ingin menunjukkan yang terbaik. Ini juga pernah terjadi di Liverpool dulu dengan Mohamed Salah dan siapa dulu tuh Kane ya, dengan Mane, Sadio Mane ya, pernah juga kan, wah ini kayaknya friksi, nggak mau bagi umpan sehari gitu, tapi ternyata juara Liga Primer ketika itu kan. Dan seperti itu saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dulu di
Mana waktu di Piala Dunia Rusia ya, itu saya juga di sana kan dulu, waktu itu lawan mana saya lupa ya, Swedia kalau nggak salah, itu juga dikatakan seperti ini, banyak kritik, mainnya kok negatif. Lawan Australia atau yang Lawan Australia waktu itu saya lupa ya, kurang lebih waktu itu di penyisian grup gitu ya, itu juga seperti itu, apa banyak kritik, waduh Prancis kok mainnya seperti ini, defensif sekali gitu kan, defensif sekali, tapi sekali lagi Deschamps mengatakan ini taktikal gitu kan, kita harus membagi fokus segala macam. Toh yang penting 3 poin itu. mau main seperti apapun, hasil akhirnya dan sepak bola kan gol ya itu. Menarik juga kalau kita bicara lebih ke individu tadi, secara tim, Prancis bagaimana emang terlihat sangat soliditas, terlihat sekali bahwa tim yang emang sudah matang dilatih oleh Deschamps sekitar lebih dari 5 tahun terakhir gitu kan, dengan barisan pemain muda yang sekarang udah makin matang nih kan, masuk usia emas. Nah kalau lagi kita lihat individu, Bung John, dari matchday pertama di grup F terutama, bagaimana Cristiano Ronaldo lagi-lagi membuktikan dirinya bahwa belum habis lah di usia udah 36 tahun Februari kemarin, dan di usia pensiun ketika banyak bintang udah ya udahlah, sudah asal main, yang penting main, sekedar cari uang, main di MLS segala macam. Tapi sebenarnya masih di peak performance, 2 gol di menit-menit terakhir bahkan. Bagaimana Bung John melihat nih sisi dari CR7 ini sendiri nih? Ya persis sekali nih, ini justru yang persis sekali saya ingin nyampaikan soal Cristiano Ronaldo ini, kayaknya manusia satu ini nggak ada habisnya dibahas gitu ya. Ya orang mengatakan nih, wah dia nih robot ya. Tapi saya sebetulnya ingin menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo ini adalah cerminan dari sebuah atlet sejati gitu ya. Atlet gimana caranya atlet ini tetap mempertahankan kualitasnya walaupun sekarang usianya tidak muda ya, 36 ya. 36 ya kan, dan dia itu seperti seolah itu gimana ya? Dia itu tidak ingin selalu memberikan yang terbaik memberikan versi terbaik dari dirinya sendiri gitu ya. Tidak peduli dengan usia mau 36, mau ketika dulu dia pertama kali turun di Euro kan waktu itu di Portugal ya, 2004 ya. Dia tuh umurnya 19 tahun, 2004 kan, dia itu mencetak gol pertama kali waktu itu lawan Yunani di penyisihan grup ya. Jadi begitu panjang perjalanan dia dari 2004 di Euro ini kan, sekarang sudah di 2021, jadi sudah melewati 5, ini kayak apa ya, betul-betul living legend ya kalau bisa dikatakan. Bayangkan 5 edisi kan. Belum ada sebelumnya seperti itu. Belum pernah ada, ini pertama kali dalam sejarah, dan menariknya dia konsisten sekali ya, dari setiap edisi selalu mencetak gol, walaupun memang golnya tidak waktu itu tidak sebanyak Platini yang 1984, maksud saya dalam 1 gol ya. Platini itu kan mencetak 9 gol hanya dalam 1 edisi 1984, tapi sekarang sudah dilampaui ya semalam itu ya. Langsung dengan 11 gol, padahal Platini 9 gol gitu kan. Dan semalam itu kemarin itu bukan hanya rekor ini juga yang banyak sekali rekor, termasuk rekor sebagai pencetak gol tertua ya, mengalahkan Andriy Shevchenko dan Andriy Shevchenko di Ukraina kan dulu kan, sekarang jadi pelatihnya Ukraina ya. Andriy Shevchenko waktu itu 35 dan dia sekarang 36. Jadi saya kalau berpikir nih, dia kan mengalahkan Platini gitu. Platini kan yang menggagas konsep Piala Eropa 11 negara. Jangan-jangan dia sekarang ya patut dicalonkan jadi presiden UEFA nanti tuh. Asal nggak kayak Platini ya, bikin masalah ya, skandal. Iya ya nggak. Kembali soal ke Cristiano Ronaldo ini, saya melihat dia kayak apa ya? Dia tuh bermain tuh seperti kayak seorang yang penuh gairah gitu ya, penuh antusiasme, penuh dedikasi gitu. Jadi dia tuh kayak main tuh kayak pengantin baru gitu loh. Jadi itu tuh pengantin baru yang punya bucket list. Saya tuh punya bucket list, saya mau ke Phuket, saya mau ke mana ya, Bermuda misalnya kayak gitu. Dia sama aja kayak Ronaldo. Saya mau ngalahin rekornya siapa? Platini, checklist, gitu kan. Terus saya mau jadi cetak gol tertua, checklist. Saya mau jadi pemain yang bisa mencetak gol dalam 5 edisi Piala Eropa, checklist semua. Dan sekarang tinggal 1 checklistnya lagi dia yang masih belum tercapai ya, mengalahkan rekornya legenda Ilan Ali Daei ya. Ali Daei kan 109 gol dan sekarang dia sudah 106 gol ya. Berarti dia hanya butuh 3 gol untuk menyamai dan 4 gol untuk melampaui rekor Ali Daei ya sebagai pencetak gol internasional sepanjang masa. Dan saya yakin ini mungkin bisa accomplish dalam turnamen ini ya, karena karena 3 gol ini kemarin aja 2 gol ya. Karena Piala Eropa ini perjalanannya masih panjang ya, apalagi kalau Portugal bisa mengulangi seperti di edisi sebelumnya 2016 melangkah jauh, dan bukan tidak mungkin saya rasa semua bucket listnya ini terpenuhi, dan ini bakal menjadi Hall of Fame-nya Ronaldo, dan tentu saja dia akan dikenang sebagai the best player in the world gitu kan.
Itu sih. Itu Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya di matchday kedua juga menarik, nanti kan mereka akan head to head dengan Jerman, Bung John. Dan Jerman nih apa ya, kita agak sulit nih melihat. Mereka mau berharap di awal sebelum turnamen ini mereka berharap lini pertahanan akan bagus dengan Mats Hummels, ternyata bunuh diri. Betul. Terus Thomas Müller juga yang disebut sama media-media Jerman sebagai Radio Müller karena selalu kasih instruksi ke teman-temannya. Kemarin memang terlihat ketika melawan Perancis, tapi tidak terlalu efektif kan, karena di lini depan dengan 12 kali percobaan shoot tapi ternyata hanya satu kali yang tepat sasaran. Betul. Satu sisi juga ada kayak Havertz yang jadi idola di Chelsea, ternyata kemarin lawan Prancis juga nggak terlalu ini dan digantikan di babak kedua. Betul, digantikan di babak kedua. Nah, kalau nanti ketika melawan Portugal, kira-kira Bung John melihat kira-kira siapa nih sosok yang menonjol yang bisa mengangkat Jerman, bisa kembali lebih baik penampilannya? Iya, ya betul sekali. Saya kira Jerman untuk Piala Eropa kali ini sudah jelas berbeda ya dibandingkan di Piala Dunia Rusia. Dia mengalami declining gitu ya. Terus yang jadi persoalan juga regenerasinya ternyata kurang berjalan maksimal ya. Yang saya lihat dari dari Jerman saat ini seperti yang di pertandingan kemarin lawan Prancis ya, itu ketiadaan sosok seorang striker predator atau ya istilahnya ya inilah Tengah utama. Betul, yang utama. Kali semalam kan yang jadi itu kan Gnabry ya. Gnabry sendiri kalau kita tahu di Bayern Munchen dia sering jadi penyerang sayap karena dia punya speed ya. Punya speed, bisa menusuk dari kanan ataupun dari kiri dan mencetak gol dari sana gitu kan. Nah, ini di Jerman ini memang agak aneh jadi penyerang tengah gitu. Jadi kemarin itu pelatih Jerman Joachim Löw itu memang betul-betul saya bingung membaca taktiknya sebetulnya gitu kan. Sama sekali tidak ada striker tengah, tidak ada pemain sayap gitu. Jadi dia itu di depannya Gnabry, di sininya Havertz, gelandang serang, sininya Müller kan. Jadi tidak ada sayap. Memang sayapnya ketika itu adalah back sayap Joshua Kimmich dan Gosens gitu ya. Jadi dia betul-betul memainnya itu main aerial sebetulnya, bola-bola crossing segala macam. Dan ini kalau diterapkan kembali melawan Portugal, saya yakin tidak akan kembali berjalan. Kenapa? Portugal di sana punya back tinggi, di sana ada Pepe, ada Ruben Dias yang sudah terasa dan memang cukup punya kemampuan aerial yang bagus gitu. Dan memang ini harus sekali lagi memang menjadi pekerjaan rumah buat Joachim Löw untuk membenahi ini serangannya ya. Mungkin dia harus mengubah pola skemanya, mungkin lebih ke bola pendek atau shooting dari luar gitu. Nah, ini saya dalam Jerman ini saya ingin menyoroti perannya Toni Kroos ya. Nah, ini Toni Kroos ini sebetulnya pemain kunci di Jerman. Dia termasuk salah satu senior ya yang dulu membawa juga Jerman jadi juara dunia di Brazil gitu ya kan. Ini peran kuncinya Kroos ya. Gimana umpan pinpointnya dia itu akurasinya itu sangat diharapkan gitu kan. Ini kan sering dikenal sebagai seorang assist killer ya. Assist killer, dia dari belakang bisa menyuplai bola ke sayap, bahkan mungkin juga ke depan. Nah, semalam ini memang tidak terlalu terlihat ya terobosan dari seorang Toni Kroos, walaupun memang dia masih terlihat ya sebagai metronom mengatur serangan gitu kan, kadang juga melapis pertahanan gitu. Cuman belum terlihat termasuk dari corner-cornernya ya belum terlalu terlihat akurat, tendang bebasnya juga tidak ini. Tapi saya yakin seiring dengan berjalan ini memang Toni Kroos harus step up gitu ya, karena dia sebagai salah satu leader juga di Jerman ya. Dia memang harus dengan pengalaman dia yang banyak, dia harus memberi istilahnya sharing gimana caranya bisa mencetak gol ke anak-anak muda, karena memang seperti yang dulu di seri sebelumnya saya ngomong kan, memang Jerman ini krisis menyerang gitu. Bahkan Timo Werner pun baru dimainkan di babak kedua menggantikan Gnabry ya. Nah, ini kalau soal Timo Werner ini sebetulnya menarik ya. Dulu waktu di Piala Dunia Rusia dia tuh sempat digadang-gadang jadi striker baru ya, bahkan sempat sejajarkan dengan Gerd Müller ya, itu legendanya Bayern di tahun lama gitu kan. Ya tahun lama sekian itulah ya, zaman dulu gitu kan. Dia waktu itu muncul sebagai striker muda dari Red Bull Leipzig ya, terus akhirnya dibeli oleh
apa namanya dibeli oleh Chelsea gitu, tapi ternyata di Chelsea juga tidak sesuai ekspektasi gitu. Ya, ya ini memang harus ya ini jadi PR pekerjaan rumah ya buat lo, apalagi ini jadi apa turnamen terakhirnya akan digantikan oleh Hansi Flick. Dan menarik kemarin pas lawan Portugal kelihatan Hansi Flick kan ada persis di belakang, oh dia ngamatin, dia kayaknya sudah menghitung nih besok yang mau gue ganti siapa nih. Dan saya yakin dengan Hansi Flick ini akan menjadi era baru buat Jerman ya. Nah, kalau melihat dengan pertandingan nanti malam nih antara Portugal melawan Jerman, main juga di Allianz Arena, ada sekitar kurang lebih 12.000 penonton yang akan memadati Stadion Kebanggaan Bayern Munchen itu. Kondisi Jerman habis kalah dan Portugal yang udah ngerasain lah gimana main di bawah tekanan tim lawan dan bisa menang ternyata lawan Hungaria. Nah, kalau masih melihat kans pertandingan antara Jerman dan Portugal ini, kira-kira siapa nih yang akan lebih menonjol? Apakah Portugal bisa jaga winning streak-nya atau justru Jerman yang bisa jadikan ajang ini jadi ajang balas dendam mereka? Iya, oke. Ya tentu saya pertama ingin menyoroti tuan rumah dulu ya. Jerman ini kan masih masih terpukul ketika di Piala Dunia Rusia itu tersingkir dini ya. Waktu itu kalah pertama kali lawan Meksiko dan kemarin juga kalah lawan Prancis pertama kali dalam berapa? 11 ya. Dalam 10 kali edisi Piala Eropa mereka kalah di laga perdananya ya di Piala Eropa. Nah ini jadi kayak semacam bayangan buruk ketika di Piala Rusia juga kalah Meksiko, terus akhirnya pertandingan ketiga kalah lawan Korea Selatan yang pelatih kita nih, Sintayong ya. Tersingkir gitu. Wah, kita juga agak heran juga, wow, Jerman gitu sebagai juara dunia bertahan pulang dini gitu. Nah, tapi saya kira Jerman sudah belajar ya dari pengalaman buruk itu, dan mereka bakal meningkatkan diri dan bakal mempersiapkan laga ini dengan sebaik mungkin, karena tidak ingin ya 2 kali beruntun mereka membawa malu, apalagi kali ini mereka bakal bermain di Allianz Arena yang tentunya jadi rumah kebanggaan mereka, walaupun ini sebetulnya milik Bayern Munchen ya. Nah ini betul-betul bakal menjadi ujian terbesar buat Jerman, dan saya yakin Jerman biasanya dalam kondisi sulit bakal mengerahkan kemampuan terbaiknya ya gitu ya. Tapi di sisi lain lawan mereka ini tim yang sangat solid. Portugal ini Portugal ini berkembang stabil ya, tidak terlalu menonjol, tidak seperti Prancis, tapi dia sangat stabil ya. Portugal ini kan dibangun sejak lama ya oleh Fernando Santos ya, dari 2016 ya, setelah setelah 2014 kalau nggak salah ya, setelah periode Brazil gitu, dan di 2016 dia jadi juara di Prancis, juara Piala Eropa Prancis, dan sekarang ini kan Santos ini membidik rekor baru sebagai satu-satunya pelatih yang mampu meraih juara Eropa back to back ya. Sebetulnya Spanyol sudah pernah melakukannya ya 2008 dan 2012, tapi ini kan beda pelatih. 2008 itu Luis Aragonés ya, terus dilanjutkan dengan Vicente del Bosque kan. Nah ini beda dinasti. Nah ini sekarang ini pelatihnya sama, backbone-nya juga hampir sama, masih ada Cristiano Ronaldo di sana gitu yang tidak menunjukkan penurunan, dan saya kira ini laga ini bakal sengit ya, dan bisa dikatakan mungkin ini laga blockbuster yang kelasnya setara semifinal, mungkin bahkan final mungkin ya. Iya kan, Portugal dan Jerman, tim dengan segudang talenta dan tradisi. Tapi saya kira Portugal punya sedikit upper hand ya. Mereka begitu percaya diri gitu, dari belakang juga sangat solid, Dias dan Pepe gitu kan. Ya walaupun kipernya kurang ini ya. Jelas kalau untuk dalam hal kiper Jerman jauh lebih bagus ya, karena dia punya Manuel Neuer nih ya. Dan di lini tengah juga mungkin masih sosok ya, mungkin lebih unggul Jerman, karena Jerman ini saya tidak tahu apakah nanti akan dia merubah taktiknya si Joachim Löw atau tetap mempertahankan seperti dengan ada Gundogan di sana dan Toni Kroos ya sebagai 2 metronom ditopang oleh 2 bek sayap ya, Robin Gosens dan Joshua Kimmich gitu. Tapi yang pasti saya pengen kalau boleh ngasih masukan ke Löw gitu, coba bongkar lah lini depannya gitu kan. Ya kan, ganti pemain-pemain yang cepat gitu kan, Leroy Sané kan dia sebetulnya winger yang cepat gitu, atau Gnabry dipasang di sayap gitu, tengahnya dikasih atau Muller bisa jadi
striker juga sebetulnya. Muller kan dia unggul dalam heading sebetulnya kan dibandingkan Gnabry gitu. Atau bisa jadi ya mungkin nanti si Werner juga bisa sebagai pelapis gitu. Dan ini pasti patut ditunggu lah, bakal sengit. Oke, demikian episode kedua dari Bincang Piala Eropa kali ini. Dengan kita udah bahas banyak tadi dengan Bung John terkait preview laga di grup F yang bisa dikatakan grup-grup blockbuster lah. Banyak klub-klub hebat di sana bermaterikan pemain bintang dan juga para juara. Dan sekali lagi terima kasih sahabat Kompas telah menyaksikan kami, dan seperti yang saya ingatkan di episode sebelumnya bahwa bisa menyaksikan kami di YouTube Harian Kompas dan juga di kompas.id. Terima kasih.